Maaf ya, melihat orang lain tuh bi'ainir rahmah. Ada orang lewat nggak nyapa, alhamdulillah, mungkin sedang buru-buru iman. Ada orang mencela, oh masya Allah, mungkin belum tahu iman. Hilang sendal, cari dulu. Nggak ketemu, alhamdulillah, amanah sendal sudah saya tuntaskan dan berhenti di Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan jadi saksi jannah di akhirat. Amin. Amin tuh maksudnya hilang sendalnya. Masya Allah, iman. Jadi orang yang dapat kenikmatan iman itu antara anugerah dengan musibah dua-duanya sama. Saat ada suka dia bersyukur, saat ada duka dia bersabar. Jadi dua-duanya sama aja, diposisikan sebagai ujian. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Orang kalau sudah benar imannya, perkaranya mengagumkan. Semua nggak ada bedanya. Semua dilihat sebagai ujian yang melahirkan pahala. Dapat kedudukan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian dari Allah. Bukan untuk pamer. Dijaga, bikin kebijakan yang baik. Jalan-jalan lihat masyarakat. Tanya jawab, didengar aspirasi, dibikin kebijakan yang menyejahterakan. Kalau muslim, ajak muslimnya untuk ibadah ke masjid. Tunjukkan keteladanan. Kepada non-muslim toleran, didengar aspirasinya, didengarkan, diberikan kebaikan-kebaikan. Iman. Ikut kontestasi nggak terpilih, alhamdulillah. Alhamdulillah, dia sabar dengan itu. Tetap dia berbakti dengan ilmu yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Jadi antara suka dengan duka posisinya sama. Saat suka ada syukur, saat duka ada sabar. Semua ujian. Itu ajaban. Yang ketiga, dia konsisten pada kebaikan dan imannya menjaga dia pada keburukan sampai di level nggak suka ketika merasakan atau melihat sesuatu yang tidak baik. Misal ada tayangan TV misalnya, tayangan nggak bagus, nggak sengaja terlihat, bukan cuma dipalingkan. Apa tayangan seperti ini nggak layak ditonton, ganti aja. Kalau semua channel begini, ganti channelnya sekalian. Iman. Jadi orang beriman itu semua yang keluar manfaat. Makanya ujung ayatnya Allah sampaikan, perhatikan kalimatnya, wa hum muhtadun ulaika ala hudam mir rabbihim. Ala hudan itu kalau melekat kepada orangnya disebut muhtad. Jamaknya muhtadun. Orang yang ditunjuki oleh Allah. Nanti hasilnya apa? Semua bagian tubuhnya. Ini bagian pertama. Semua bagian tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya, itu semuanya dibimbing oleh imannya supaya mengerjakan semua yang bermanfaat. Jadi kalau kita riset dari ujung kepala nih, contoh gini, mata nih ya, mata itu fungsinya melihat. Tapi kalau sudah sampai ke level ini, mengupgrade iman sehingga merasakan iman itu hadir dalam jiwa. Bukan cuma getaran, tapi hadir dalam jiwa. Jadi ada level pemula, itu level getaran. Dikonfirmasi oleh suara adzan. Dalilnya Quran surah 8 ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang punya iman itu cirinya diantaranya bisa diuji. Kalau diperdengarkan nama Allah, ada getaran konfirmasi di jiwanya. Karena itu 5 kali dalam sehari diperdengarkan nama Allah. Didengar telinga kita. Telinga ini bahasa Arabnya udhun. Jamaknya adzan. Adzan itu jamak dari kata udhun, artinya telinga. Maka diperdengarkan 5 kali dalam sehari setiap pergantian waktu. Kalimat pertamanya apa? Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran, yang dengar telinga, tapi yang konfirmasi hati. Makanya di hati kecil kita mengatakan, membisikkan, cepat, sudah adzan. Pernah nggak merasakan itu? Nah kalau nggak punya iman, nggak ada getaran itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa nih kenceng banget? Kecilin. Nah, ya. Nggak usah marah. Artinya belum ada iman. Belum ada iman. Kalau mengaku beriman, baru sampai mulut, belum sampai hati. Ada lagi dalilnya di Quran surah ke-49 ayat 14.
Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang Arab Badui dulu berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah beriman. Kata Allah, ya Muhammad, katakan pada mereka, kalian belum beriman yang benar. Baru berislam, ucap syahadat, cuman di lisan imannya, belum sampai ke hati. Makanya nggak ada konfirmasi. Jadi kalau anda dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang protes, apaan sih ini? Anda nggak beriman? Saya beriman kok, tapi nggak begini juga misalnya kan? Ini berarti yang dimaksud Quran surah Al-Hujurat ayat 14. Doakan, bukan dicela, didoakan dan ditunjukkan kepada kebenaran. Anda kalau di bandara dengar suara ribut nggak protes, kenapa ketika dengar azan Anda harus protes demikian? Di bandara kan tiap waktu attention please, maklumat ya. Mohon perhatian. Setiap waktu tuh nggak ada yang protes, berisik enggak kan? Ya. Kenapa yang mendengarkan kita, mendekatkan kita kepada Allah, mengonfirmasi iman kita, katanya beriman. Kalau yang belum beriman jangan disoal, didoakan. Ini yang mengaku beriman menyoal. Itu yang patut digarisbawahi. Itu konfirmasi dasar. Nanti kalau sudah melekat menjadi yu'minun, orangnya mukmin, jamaknya mukminun, maka imannya bukan hanya jadi getaran, tapi jadi sinyal yang membimbing semua bagian tubuh. Maka ketika mata akan melihat, Allah memerintahkan pada imannya, bimbing matanya. Quran surah ke-24, surah Cahaya, An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin, imannya dulu, yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa sudah mukminin, punya iman, mengupgrade imannya, yaghuddu min absarihim, bimbing pandangannya, lihat yang baik. Yang tak baik menurut imannya palingkan. Makanya mata ini ketika melihat objeknya netral semua, apapun yang dilihat. Tapi yang membedakan nanti iman. Ini gambar agak bagus nih, kata imannya. Kalau akal itu cuma mencerna, akal itu cuma merumuskan. Iman itu memberikan nilai pada pencernaan akal. Diperintah akal, rumuskan itu nggak benar. Kalau nggak punya iman dianggap benar aja. Makanya saya kemarin di Amerika, saya nggak lihat ya, dengar cerita aja gitu. Ya, yang aurat tampak gambar biasa, yang sana sini. Alhamdulillah Ustaz datangi musim dingin. Kalau musim panas, di sini katanya terbuka semua. Dalam hati Ustaz emang lihat gitu. Ya. Tapi kita lihat ya gambarannya apa? Itu dianggap biasa karena nggak ada iman. Menurut akalnya itu pakaian terhormat. Menurut akalnya itu biasa. Menurut iman itu nggak biasa, mengumbar syahwat, bisa memancing maksiat, bisa menjadikan perilaku yang tidak normal nantinya. Sedangkan manusia itu makhluk terhormat, diciptakannya itu dengan mulia. Quran surah 17 ayat 70, walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan, kata Allah, dengan keagunganku semua anak cucu Adam. Makanya Allah jaga supaya semua bagian tubuhnya mulia. Dipakein pakaian supaya mulia, dibedakan dengan binatang. Dijaga supaya lisannya tidak bertutur yang tidak mulia. Dijaga supaya tangannya tidak bertindak yang tidak mulia. Dijaga supaya pandangannya tidak menatap yang tidak mulia. Dijaga untuk kemuliaan. Makanya muncul hukum haram. Haram itu seakar dengan kata hurmah, hormat. Kenapa muncul haram? Menjaga kehormatan supaya tidak hilang martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sudah maksiat, kehormatannya runtuh. Coba diviralkan. Ini ada anggota dewan fulan, hobinya nonton film porno misalnya. Terus viral, kehormatan Anda runtuh. Ada orang mencela, ini ustadz senangnya mencela. Yang didapat bukan ilmunya, aibnya yang menyebar, kehormatan Anda runtuh. Makanya turun iman, membimbing tubuh kita, menjaga kita menjadi terhormat. Dan muncul hukum haram, bukan ingin menyulitkan, tapi menjaga kehormatan. Qul lil mu'minin, katakan bagi yang punya iman, yaghuddu min absarihim, ghaddul basar. Imannya yang membimbing nanti. Ini nggak bagus, palingkan. Ini mengundang syahwat, jangan pertahankan, alihkan. Ini merusak pikiran, jauhkan.